Film pun berlanjut. Kejadian alam yang luar biasa terjadi di Hastinapura menjelang kelahiran anak Dhetarashta. Gandhari tiba-tiba hatinya tidak tenang, karena suara-suara yang tidak baik terdengar olehnya. Seluruh masyarakat Hastinapura juga dalam keadaan cemas karena melihat kejadian itu. Bhisma segera ke ruang istana dan mempertanyakan hal itu kepada Guru Kripa. Mahaguru Hastinapura ini menjelaskan bahwa alam sedang memperingatkan bahwa keadaan buruk akan terjadi. Widura menjelaskan bahwa memang ada anak yang akan lahir. Dhetarashta terpancing emosinya oleh kata-kata Widura. Mahaguru Kripa menjelaskan kepada Dhetarashta namun disangal oleh Sangkuni dengan kata-kata politisnya. Guru Kripa menyarankan agar anak itu dikorbankan agar tidak terjadi bencana di kemudian hari. Toh Putri Gandhari nantinya masih memiliki anak-anaknya yang berjumlah 99 dan tentunya tidak membahayakan kerajaan ini. Satyawati kemudian meminta saran kepada Bhisma. Namun Bhisma menyarankan agar keputusan itu diberikan kepada Dhetarashta yang posisinya sebagai raja dan juga sebagai ayah. Akan membunuh anak dari adikku sendiri, Kripa. Kalau anak ini tetap hidup, dia akan menciptakan kehancuran. Dan pecahlah ganti pertama sebagai tanda kelahiran anak Gandhari. Seluruh anggota kerajaan datang ke tempat di mana benih-benih itu berada. Terlihat satu orang anak yang diserahkan kepada Dhetarashta. Kemudian ia membawanya maju di antara yang lainnya. Semuanya masih bingung dan belum tahu keputusan apa yang akan diambil oleh Dhetarashta. Tutup haruslah dikorbankan. Ketika anak itu menangis, Dhetarashta menjadi iba dan sifatnya sebagai raja sudah kalah oleh kasih sayangnya sebagai ayah. Dhetarashta begitu senang dengan anak itu setelah Ratu Ambika menjelaskan bahwa anak itu tersenyum melihat wajahnya. Sang raja mengatakan bahwa ia adalah pewarisnya dan tidak akan terkalahkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu anak itu akan diberi nama Duryudana. Duryudana. Sementara Pandu dan Kunti kembali memanggil dewa. Kali ini kesempatan Dewa Indra untuk datang dan memberikan anugerahnya berupa seorang anak. Anak yang kali ini akan terkenal di antara para manusia. Ia akan memiliki kekuatan yang begitu tangguh dan perjuangan yang gigih, namun tetap mempunyai hati yang lembut. Dewa Indra memberikan nama anak itu sebagai Arjuna. Dikenal sebagai Arjuna. Melihat kebahagiaan Pandu dan Kunti, Madri menangis dan menceritakan tentang nasibnya yang tidak diberkati dengan seorang anak. Sementara Kunti memahami betul curahan hati dari putri Madri itu. Setelahnya, terlihat Pandu sedang memberikan pelajaran kepada Yudhishthira mengenai kenegaraan. Yudhishthira dengan kecerdasannya mampu memahami apa yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian Kunti menghampiri Pandu dan menyarankan agar Madri yang akan memanjatkan doa untuk dua anak lagi. Kunti dengan ketulusan hatinya akan mengajarkan mantra itu kepada Madri. Hal ini membuat istri kedua Pandu itu berbunga hatinya. Kunti mengajari Madri terkait mantra itu dan menuntunnya untuk memanggil Aswini Kumaras. Dua dewa kembar yang juga dewa pengobatan itu datang dan memberikan dua anak sekaligus kepada Madri. Kemudian memberinya nama Nakula dan Sariwa. Dan saat itulah keluarga Pandu menjadi lebih harmonis. Di tempat lain, Sukda meminta Putri Gandhari untuk membuka matanya untuk sekali saja melihat anaknya. Namun sesaat Dhetarashta dan Sangkuni datang untuk menanyakan apakah seluruh anak Gandhari sudah lahir. Gandhari menjawab bahwa 100 anaknya sudah lahir, tetapi putrinya saja yang belum lahir. Sangkuni tanpa sengaja menyebut bahwa Putri Gandhari tidaklah penting. Yang terpenting adalah 100 putranya demi mengalahkan anak-anak Pandu. Kemudian cerita berlanjut 15 tahun kemudian. Di Hastinapura sedang diadakan perlombaan antar prajurit untuk memanah dari atas kereta. Dalam kesempatan kali ini Karna sudah besar ikut ambil bagian sebagai kusir. Dan tak sengaja Bhisma melihat perisai emas milik Karna ketika ia berusaha mengangkat roda kereta yang tergelincir.
Bisma kemudian menanyakan hal itu kepada Adirata, dan langsung dijawab dengan tegas bahwa itu adalah pemberian dewa dan dibawa sejak lahir. Karena segera memacu kudanya dan mengejar peserta yang lainnya. Seluruh kereta semakin dekat dengan sasarannya. Di situ terdapat beberapa kaca demi mengganggu dan menguji fokus para prajurit. Namun tiba-tiba prajurit yang berdiri di belakang Karna terjatuh dari kereta. Karna muda pun mengambil alih posisi memanah ini sekaligus mengusiri sendiri. Seluruh prajurit bersiap dengan panahnya, begitupun juga dengan Karna. Karena memang sudah terlatih sejak kecil dan merupakan anugerah dari dewa, ia berhasil memenangi perlombaan ini. Seluruh prajurit tidak terima dengan aksi Karna yang merupakan keturunan Suta. Ketika prajurit hampir menyerang Karna, Bisma menghentikannya dan menyuruh Karna mendekat kepadanya. Di situ Bisma memberikan hadiah kepada Karna atas keahliannya dalam berkuda. Namun nampaknya Karna kecewa karena keahlian berkudanya yang dipuji, bukan keahlian memanahnya. Bisma merasa sedih dan kagum melihat keahlian memanah dari putra Adirata. Keahlian tanpa memiliki strata adalah sia-sia. Kemudian Bisma menyarankan agar Adirata memerintahkan Karna menurunkan busurnya. Bisma juga menyarankan bila Karna ingin berlatih dengan busurnya, maka ia harus tinggalkan Hastinapura dan tinggal di Magadha. Karena di sana berbeda strata boleh mengangkat senjata. Sementara di pasar Hastinapura, para pangeran Kurawa sedang mengganggu para pedagang dan berbuat onar. Mereka bertindak seenaknya dan merusak jualan dari masyarakat Hastinapura. Tibalah mereka mengganggu para nelayan. Ketika Dursasana meneruskan aksinya, ada seorang anak nelayan yang melarang Pangeran Dursasana untuk melakukan hal itu. Nahas, anak itu sedang memegang senjatanya sehingga ia diduga ingin menyerang seorang pangeran. Sesaat Duryodhana datang dan akan memberikan keadilan kepada anak nelayan itu. Namun segeralah datang Sengkuni untuk menghentikan hal bodoh dari keponakannya itu. Kemudian Sengkuni menyuruh prajurit untuk menangkap nelayan dan membawanya ke ruang sidang istana untuk mendapatkan hukuman. Ketika Duryodhana, Dursasana, dan Sengkuni sampai di istana Hastinapura, Sengkuni mengajari keponakannya itu dengan kata-katanya yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Lalu Sengkuni menyayat lengan Duryodhana hingga berdarah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari kebodohannya. Sengkuni juga berpesan agar Duryodhana tidak menghentikan darah yang mengalir dari lengannya itu. Di istana Hastinapura, para nelayan yang dibawa oleh prajurit menghadap ke Dewan Pengadilan Kerajaan. Bisma mengatakan bahwa kepercayaan mereka sudah hilang. Kemudian Widura menyarankan agar para pangeran meminta maaf kepada para nelayan. Namun tiba-tiba Sengkuni datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, kau tidak perlu lagi. Kau mendengar tentang Duryodhana. Di situ Sengkuni segera memulai dramanya dengan mengatakan bahwa Dhetarashta tidak harus khawatir dengan Duryodhana karena lukanya akan segera sembuh. Dhetarashta segera mempertanyakan luka apa yang telah anaknya alami. Mendengar jawaban Sengkuni, Dhetarashta langsung naik darah dan bertanya siapa pelakunya. Sengkuni segera mengatakan bahwa para nelayan itulah pelakunya. Karena menyerang pangeran, Sengkuni menyarankan agar para pelakunya mendapatkan hukuman dari raja. Kemudian Dhetarashta ingin memberikan hukuman mati. Penggal saja kepala mereka. Hal ini jelas tidak disetujui oleh Widura dan Bisma. Sementara Satyawati mempertanyakan keadilan yang diberikan oleh Dhetarashta. Dhetarashta diingatkan tentang kepemimpinan kakeknya Santanu yang penuh kasih sayang dan maaf. Namun lagi-lagi, Sengkuni dengan nada khasnya kembali menasihati Dhetarashta. Sengkuni mengatakan bahwa hukuman kepada para nelayan harus dibatalkan, karena mereka adalah saudara dari Ibu Ratu Satyawati. Hal ini jelas menyakiti perasaan Satyawati, Bisma, dan Widura. Sengkuni mengatakan bahwa Ibu Ratu tentu masih belum melupakan masa kecilnya. Kemudian Sengkuni menyerahkan keputusan akhirnya kepada Dhetarashta. Dan sang raja dengan nada agak menyinggung Ibu Ratu, Dhetarashta menyuruh para nelayan agar diusir dari tanah Kuru. Nelayan mulai sekarang diusir dari wilayah Kuru ini. Kepatuhilah perintahku.
Para nelayan akhirnya meninggalkan tanah Kuru dan kembali ke tanah mereka masing-masing. Sementara Ratu Satyawati hanya bisa melihat kaumnya dengan kesedihan. Kemudian ia didatangi oleh kakaknya. Di situ Satyawati mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya dengan keadaan. Kakak dari Satyawati itu merindukan sosok Raja Pandu dan membayangkan anak-anaknya yang tidak akan bersikap seperti anak-anak Dhritarashtra. Sementara di tengah hutan daerah pengasingan Raja Pandu, para Pandawa sedang bermain dengan ketangkasannya masing-masing. Arjuna dengan panahnya mencari-cari di mana posisi dari Bima, yang membawa ladu untuk mereka makan bersama. Ketika Arjuna sudah menemukan Bima, ia segera memanggil saudara-saudaranya yang lain. Bima kemudian mendorong batu yang sangat besar dengan begitu santainya untuk menjadikannya penutup dari saudara-saudaranya. Sementara Yudhistira sendiri sedang berlatih dengan tombaknya. Nakula dan Satywa menghampiri Bima yang bersembunyi di belakang batu dan bersiap-siap untuk makan. Kedua putra Madri itu meminta makan kepada Bima dan diberi masing-masing satu ladu. Ketika keduanya mau makan, Bima menghentikannya dan menyuruhnya untuk membaca doa. Namun saat Nakula dan Satywa membaca doa, kedua ladu itu segera disergap oleh Bima dan dimakannya dengan cepat. Ketika matanya terbuka, Nakula dan Satywa bingung di mana ladunya. Sesaat Bima menyuruh mereka pergi bermain karena sudah selesai makan. Di tengah perdebatan mereka bertiga mengenai ladu itu, muncul panah Arjuna yang membuat ladu itu terpental dan jatuh ke tangannya. Kemudian Bima berdiri untuk mengejar Arjuna. Dalam kondisi seperti itu, Nakula dan Satywa juga mengambil masing-masing satu ladu dan membuat Bima memanggil kakak tertuanya yaitu Yudhistira. Arjuna memanah satu ladu lagi dan waktu itu jatuh ke tangan Yudhistira. Dengan kebijaksanaannya Yudhistira, seluruh adik-adiknya kembali menjadi tentram dan bergembira lagi. Ayo duduk. Sedangkan di Hastinapura, Dhritarashtra sedang berlatih pedang dengan para prajuritnya. Namun tiba-tiba Satyawati datang dan ingin memarahi Dhritarashtra yang buta kasih sayang kepada anaknya. Satyawati ingin mengingatkan bahwa Dhritarashtra adalah seorang raja dan mengingatkan tentang tanggung jawabnya. Dhritarashtra dengan kata-kata menyinggung membuat Ratu Satyawati semakin sakit hati. Kemudian Dhritarashtra meninggalkan ibu ratu begitu saja. Lihatlah, kau berada di mana sekarang? Setelah itu, para Pandawa kecil pulang ke rumah. Di situ Bima menghampiri Kunti dan mengatakan bahwa ia masih lapar. Kemudian Kunti menyuapi Bima dan sang pangeran itu langsung kenyang. Setelah itu, keempat Pandawa yang mengintip dari samping rumah disuruh Kunti segera masuk untuk makan siang. Sebelum makan siang kalian dihabiskan Bima. Ayo. Sedangkan Ratu Satyawati meratapi kesedihannya dan ia terbayang kata-katanya di masa lalu. Ketika Bhisma datang ke Ratu Satyawati dan mengucapkan Tidak sumpahnya. pula, tapi hanya sebagai pelayannya saja. Kemudian Dewi Gangga muncul di depan Satyawati. Di situ Dewi Gangga mengingatkan bahwa tanggung jawab pada keadaan buruk Hastinapura adalah tanggung jawab Satyawati. Satyawati, kau sendirilah yang harus bertanggung jawab. Ini memang salahku. Dan saat Satyawati meminta solusi kepada Dewi Gangga, permintaan itu pun malah ditolak dan Dewi Gangga pergi meninggalkannya. Setelah itu, Satyawati menemui Bhisma dan Widura. Di situ Satyawati meminta agar Widura menyiapkan perjalanannya dan akan pergi pagi-pagi sekali. Bhisma kemudian menanyakan tujuan kemanakah Satyawati. Ibu ratu itu menyesalkan selama hidupnya tidak menghargai anak yang bijaksana dan cerdas seperti Widura. Kini ia meminta agar Widura menemaninya untuk menemui Pandu di hutan. Ratu Hastinapura itu akan membujuk Pandu agar mau kembali ke Hastinapura. Pandu diharapkan mau kembali menjadi raja dan membuat ketentraman pada masyarakat Hastinapura. Sengkuni sendiri telah mendengar kabar bahwa Ratu Satyawati
akan menjemput Pandu melalui mata-matanya. Akhirnya Sangkuni mengajak Gandhari dan Dhetarashta untuk mengadakan ritual untuk mengangkat Duryodhana sebagai pangeran mahkota. Di situ Sangkuni menginginkan agar keponakannya itu menjadi pangeran mahkota sebelum kembalinya Ibu Ratu dan Widura. Sebagai pangeran mahkota, kembalinya Ibu Ratu dan Perdana Menteri. Sementara Pandu memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada anak-anaknya dengan ajaran yang mulia. Dan itulah kekuatan niat yang ada pada pohon. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu menganalisa setiap kata dari ayahnya. Pandu mengharapkan agar Yudhistira nantinya akan menjadi raja yang baik bagi Hastinapura. Terlihat Satyawati dan Widura telah melakukan perjalanan untuk menemui Pandu. Kini mereka sedang beristirahat bersama para prajuritnya. Satyawati sendiri tidak memerlukan istirahat karena pikirannya belum tenang. Tapi harus tetap istirahat karena para prajurit memerlukan hal itu. Rakyatnya, maka hidupnya akan sia-sia saja. Dan Widura. Dan saat Pandu dan Matri tengah memetik bunga untuk pemujaan, para Pandawa sedang bermain dengan riang. Namun rupanya Pandu mendekati Matri dengan tatapan sangi. Sadewa seolah mendapatkan firasat buruk dan segera pulang untuk menemui Kunti. Sadewa mengkhawatirkan ayahnya karena ia mendapat firasat bahwa ayahnya mendapati hal buruk. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.